Selamat pagi, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mandi Trisuci, WSK Posisi Manis Kemuning dengan IPM 247555073 dari kelas 2C. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perusahaan dan juga berdasarkan jenis kegiatan usahanya. Ada perusahaan jasa, yang dimana kalau dilihat dari kegiatan usahanya, ada perusahaan jasa. Jenis ini tidak menghasilkan barang, melainkan layanan. Contohnya seperti perusahaan jasa adalah salon, rumah sakit, sekolah, ojek online, jasa kurir, hingga biro perjalanan wisata. Ada perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang membeli barang jadi untuk kemudian dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang. Contohnya toko sembako, kios pakaian, supermarket, toko elektronik, hingga perusahaan distributor. Yang terakhir ada perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, misalnya pabrik sepatu yang mengubah kulit atau karet menjadi sepatu. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja. Semua modal, keuntungan, maupun risiko ditanggung sendiri oleh pemilik. Kegiatan usahanya bisa bermacam-macam, misalnya dalam bidang dagang, usaha toko kelontong atau warung kecil. Dalam bidang jasa ada bengkel motor, ojek pangkalan, atau bahkan ojek online skala kecil. Dan dalam bidang manufaktur, contohnya home industry seperti usaha rumahan, yaitu roti, keripik singkong, atau usaha jahit pakaian. Dan yang kedua, persekutuan. Persekutuan adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk tujuan memperoleh keuntungan bersama. Modal digabungkan, begitu juga resiko ditanggung bersama. Kegiatan usahanya juga beragam dalam bidang jasa, contohnya firma hukum atau kantor konsultan akuntansi. Dalam bidang dagang ada CV yang bergerak dalam distribusi, bahan bangunan atau sembako. Sedangkan di bidang manufaktur ada usaha bersama membuat roti, percetakan atau pabrik kecil yang memproduksi minuman. Ketiga, perseroan. Perseroan adalah perusahaan yang modalnya berasal dari saham dan pemiliknya disebut pemegang saham. Bentuk yang paling dikenal adalah PT atau perseroan terbatas. Kegiatan usahanya sangat luas dalam bidang jasa, contohnya bank, rumah sakit, swasta besar, perusahaan transportasi, atau maskapai penerbangan. Dalam bidang dagang misalnya, perusahaan retail besar seperti Alfamart, Indomaret, atau supermarket. Sedangkan dalam bidang manufaktur, contohnya adalah PT Indofood yang mengubah gandum menjadi mie instan. Semoga penjelasan ini membantu kita lebih paham tentang jenis-jenis perusahaan. Sekian dari saya akhiri dengan selamat pagi.